Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Tesla's entry into the US auto industry. Di sini untuk anggota-anggota kami ada yang pertama Atika Zalfa Maulidia, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Anissa Ulhofidatul Arafah. Yang ketiga ada Almirah Nakanila. Yang keempat ada Fadil Rifki Anzali. Yang kelima ada Rabi'ah El Adawiyah. Dan yang keenam ada Suryanti Maharani. Perspektif finansial sendiri yaitu ada identifikasi sasaran strategisnya Tesla. Di sini adanya pertumbuhan pendapatan melalui ekspansi pasar kendaraan listrik dan energi yang terbarukan. Ada juga efisiensi operasional dengan optimalisasi rantai pasokan dan produksi skala besar. Ada juga profitabilitas berkelanjutan dengan diversifikasi produk dan peningkatan margin keuntungan. Ada juga, dan yang terakhir ada investasi dalam inovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di industri kendaraan listrik. Indikator kinerja atau KPI yang relevan. Yang pertama ada pendapatan tahunan, mengukur pertumbuhan penjualan kendaraan dan layanan energi. Dan yang kedua ada margin laba kotor, yaitu menilai efisiensi produksi dan strategi harga. Yang ketiga ada return on assets, yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat ada free cash flow, yaitu menunjukkan kemampuan Tesla dalam menghasilkan arus kas bebas untuk investasi. Dan yang kelima ada debt to equity ratio, yaitu menilai struktur modal dan resiko keuangan. Ada juga analisis kritis kekuatan dan kelemahannya perspektif finansial. Untuk kekuatan di sini ada pertumbuhan pendapatan yang kuat melalui peningkatan penjualan kendaraan listrik dan ekspansi bisnis energi. Keunggulan teknologi yang memberikan daya saing lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Dan yang ketiga ada diversifikasi produk seperti baterai penyimpanan energi dan solusi energi bersih. Kelemahannya sendiri di sini biaya produksinya lebih tinggi yang dapat menekankan keuntungan mereka, yaitu margin. Ketergantungan pada pasar tertentu seperti Amerika, Cina yang membuat Tesla rentan menghadapi kebijakan ekonomi global. Yang ketiga ada fluktuasi harga saham yang dapat memengaruhi perspektifnya investor dan stabilitas finansial. Hubungan sebab akibat dalam peta strategi. Perspektif finansial dengan perspektif pelanggan adalah kepuasan pelanggan yang lebih tinggi meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Perspektif finansial dan perspektif proses bisnis internal, yaitu efisiensi produksi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Perspektif finansial dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu inovasi teknologi mendukung strategi, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya ada perspektif pelanggan, yaitu yang pertama ada sasaran strategis, yaitu di dalamnya dia meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas mereka, menemukan pangsa pasar EV, dan juga menyediakan pengalaman pelanggan yang unggul. Yang kedua ada indikator kinerja. Yang pertama ada customer satisfaction score, yang kedua ada net promoter score, dan juga pangsa pasar global EV. Yang terakhir ada waktu pengiriman dan rating layanan purna jual. Selanjutnya ada analisis kritis dan peta strategis perspektif pelanggan. Di sini ada kekuatan dan kelemahan Tesla. Kekuatan sendiri ada citra merek inovatif dan premium. Yang kedua teknologi unggul dan update otomatis. Dan ketiga jaringan supercharger eksklusif. Kelemahannya di sini ada layanan pelanggan lambat dan minim sentuhan personal. Yang kedua ada pilihan produk terbatas. Yang ketiga ketergantungan pada digitalisasi layanan. Di peta strategi sendiri yaitu ada pembelajaran dan pertumbuhan, lalu selanjutnya ada proses internal efisien, dan selanjutnya ada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada pendapatan dan nilai saham yang naik.
Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Yang pertama, sasaran strategis Tesla. Tesla menargetkan 4 sasaran utama, yaitu yang pertama, inovasi produk berkelanjutan. Yang kedua, efisiensi operasional melalui gigafactory dan otomatisasi. Terus yang ketiga, kualitas produk dan keandalan tinggi. Terus yang keempat, percepatan time to time market untuk produk baru. Untuk perspektif proses bisnis internal yang kedua, yaitu indikator kinerja atau KPI. KPI yang relevan meliputi jumlah paten dan belanja R&D berupa persenan pendapatan. Terus yang kedua, biaya produksi per unit, waktu siklus produksi, dan yang ketiga, jumlah rekal produksi dan keluhan pelanggan. Yang terakhir, rata-rata waktu dari desain ke produksi. Untuk perspektif proses bisnis internal selanjutnya adalah analisis kritis. Kekuatan Tesla, integrasi vertikal, teknologi canggih, dan efisiensi manufaktur. Untuk kelemahannya, masih sering terjadi recall serta tantangan kompleksitas operasional akibat ekspansi dan diversifikasi. Untuk perspektif proses bisnis internal selanjutnya adalah hubungan sebab dan akibat, investasi pada SDM dan R&D, lanjut inovasi dan efisiensi proses internal, lanjut penurunan proses biaya dan peningkatan kualitas. Selanjutnya, kinerja keuangan membaik, lanjut kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Selanjutnya, kita masuk ke perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sasaran strategis Tesla. Yang pertama, menggunakan inovasi teknologi yang digunakan untuk mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik atau EV, pengemudian otonom, dan konektivitas untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, yang kedua, kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Digunakan untuk meningkatkan kemampuan manufaktur melalui otomatisasi dan optimalisasi proses untuk mendukung produksi yang lebih cepat dan lebih besar. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Membangun tenaga kerja yang terampil khususnya pada bidang teknik perangkat lunak dan juga manufaktur digunakan untuk mendukung inovasi dan produksi. Sementara yang keempat yaitu kultur inovasi dan adaptasi untuk menumbuhkan budaya perusahaan yang mendukung eksperimen, pembelajaran dari kegagalan, serta adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator KPI dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada Tesla. Yang pertama ada investasi R&D, yaitu menunjukkan seberapa besar pendapatan Tesla yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan teknologi kendaraan listrik, sistem otonom, dan baterai. Yang kedua yaitu ada jumlah paten teknologi. Ini untuk mengukur jumlah paten yang diajukan atau diterima dan mencerminkan tingkat inovasi Tesla. Selanjutnya, ada tingkat otomatisasi produksi, yaitu seberapa banyak proses produksi yang sudah menggunakan mesin atau teknologi otomatis di pabrik Tesla. Lalu, waktu siklus produksi. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit mobil. Contohnya, model 3. Semakin cepat, semakin efisien juga prosesnya. Yang kelima ada tingkat referensi karyawan, khususnya untuk karyawan di bidang teknis dan manufaktur. Ini penting untuk menjaga stabilitas tim dan produktivitas. Kemudian ada pelatihan karyawan, yaitu jumlah jam pelatihan per tahun yang akan diberikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan secara teknis maupun operasional. Dan yang terakhir adalah waktu respon terhadap kegagalan produksi, yaitu seberapa cepat Tesla mengatasi dan mendeteksi masalah produksi seperti kemacetan di lini perakitan. Selanjutnya kita bahas analisis kritis mengenai kekuatan Tesla. Yang pertama adalah inovasi teknologi yang kuat. Tesla memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam inovasi produk seperti Roadster, model S hingga model 3. Fokusnya pada teknologi baterai dan sistem autopilotnya yang membuat Tesla menjadi pemimpin pasar kendaraan listrik yang kolaborasinya dengan Panasonic juga mendukung
efisiensi biaya teknologi baterai. Kekuatan berikutnya adalah budaya perusahaan yang berorientasi pada misi. Visi Elon Musk untuk mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan berhasil menarik talenta-talenta terbaik dan mendorong budaya kerja yang mendukung inovasi terus-menerus. Lalu, yang terakhir adalah kemampuan adaptasi Tesla. Perusahaan ini terbukti mampu belajar dari kesalahan. Contohnya saat Elon Musk menyadari kesalahan dalam otomatisasi penuh pada produksi Model 3. Ia kemudian menyesuaikan pendekatannya dengan kembali mengandalkan tenaga manusia di titik-titik penting ini. Ini menunjukkan fleksibilitas Tesla dalam menyesuaikan strategi demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Analisis krisis kelemahan Tesla. Yang pertama, tantangan otomatisasi berlebihan. Otomatisasi berlebihan menyebabkan kemacetan produksi Model 3 yang mengharuskan Tesla menghentikan produksi pada Februari dan April 2018. Hal ini menunjukkan kurangnya keseimbangan antara otomatisasi dan keterlibatan manusia yang berdampak pada efisiensi operasional. Yang kedua, tekanan pada sumber daya manusia. Kondisi kerja yang intens dengan Elon Musk bekerja hingga 120 jam seminggu dan tidur di lantai pabrik dapat menyebabkan kelelahan karyawan dan berpotensi meningkatkan tingkat perputaran karyawan, terutama di kalangan insinyur dan pekerja manufaktur. Yang ketiga, keterbatasan skala produksi. Meskipun Tesla akhirnya mencapai target produksi 5.000 unit Model 3 per minggu, keterlambatan lebih dari 6 bulan menunjukkan kelemahan dalam manajemen rantai pasok dan proses produksi yang kritis untuk mendukung pertumbuhan. Hubungan sebab akibat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pembelajaran dan pertumbuhan, hubungan proses internal, investasi R&D dan teknologi seperti autopilot dan baterai murah, hubungannya meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Pembelajaran dan pertumbuhan, hubungan pelanggan. Inovasi dan budaya ramah lingkungan, hubungannya menarik pelanggan yang peduli teknologi dan sustainability. Pelatihan staff, hubungannya tingkatkan pengalaman pelanggan. Lalu, pembelajaran dan pertumbuhan, hubungan keuangan. Inovasi dan efisiensi produk, hubungan naikkan pendapat dan kurangi kerugian. Tapi, risiko keterlambatan produksi bisa menghambat profit jangka pendek. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.